saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Mufidah Yusuf Kalla, Ibu Rektor Universitas Hasanuddin, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kali Nabi kumpul para sahabat, lalu Nabi bertanya, "Atadaruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, tahu kok siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Bangkero imatu ku akhirat. Tahu enggak siapa yang pailit? Ada yang menjawab, yang tidak puasa ya Rasul. Oh, dia puasa Ramadan, Senin Kamis dia lancar. Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat 5 waktu, sunnah-sunnahnya baik. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia zakat harta dan zakat fitrah. Mungkin yang tidak haji padahal sudah mampu ya Rasul, dia haji bahkan hampir tiap tahun dia umroh. Sahabat lalu heran, kalau begitu siapa yang bangkrut nanti ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Sahabat heran, kok bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Gimana caranya bisa bangkrut? Nabi lalu menjelaskan, cocok nih. Hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya rusak. Dia setor pahalanya. Ya Allah, ini sholatku 30 tahun. Datang tetangganya, tunggu dulu, pernah kata tetangga di Perumnas. Nah fitnah kak, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya, saya tinggalkan itu komplek. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya itu 30 tahun. Habis sholatnya 30 tahun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku 30 tahun. Datang lagi teman kantornya. Tunggu dulu Tuhan, pernahkah itu juga sama-sama caleg? Nah fitnah kak, nah sebarkan hoax. Gara-gara fitnahnya, saya tidak terpilih padahal mundur mak jadi pegawai. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah, ambil puasanya 30 tahun. Habis sholat, habis puasa, dia setor lagi zakatnya. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi, tunggu dulu, pernah tahu nggak tetangga di Tok Dopuli? Nah serobot itu tanahku 1 meter, mau kak lawan ki polisi. Sudah nih pas Rama, setiap tahun banjir rumahku. Kenapa? Setiap hujan ada gotku, nah ambil tanahku. Saya minta keadilan. Allah berfirman, sudah ambil hajinya. Habis amalnya pak. Masih datang orang. Saya juga pernah difitnah. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya dipecat. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, dia bilang yang tadi banyak amalnya, Tuhan bagaimana mina habis amalku? Allah lalu berfirman, tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya hari ini. Inilah hari pengadilan seadil-adilnya. Supaya adil, ambil dosanya itu orang 20 tahun. Ambil dosanya 5 tahun, datang lagi, ambil dosanya 2 tahun, ambil dosanya 10 tahun, habis amalnya. Sementara dosanya orang masuk ke dalam dirinya. Inilah yang bangkrut. Kita tidak mau mengalami hal seperti ini, maka kita melakukan halal bihalal di tempat ini. 1 bulan penuh kita menghapus dosa. Rasulullah menginformasikan, man shoma ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja, belum tarawih, belum tahajud, Rasulullah memberikan garansi diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, dengan catatan dosa yang bagaimana diampuni Allah, dosa yang hubungannya kepada Allah. Sementara dosa kepada sesama manusia, dosa kepada pas pampres, dosa kepada menteri, dosa kepada Pak Wagub, dosa kepada anggota DPR, dosa kepada pembantu, sopir, belum diampuni sebelum minta maaf sampai bersangkutan. Maka kita berhalal bihalal. Halal bihalal ini bahasa Arab versi Indonesia. Bapak ke Timur Tengah sampai Tuhan tidak dapat ini bahasa halal bihalal. Halal bihalal artinya menghalalkan yang tadinya tidak halal. Bahasa Parisnya si halalakeki. Paris itu pare-pare dan sekitarnya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari halal bihalal adalah ukhuwah. Dari Sabang sampai Merauke saya ceramah halal bihalal. Sebentar malam insya Allah saya di Sukabumi, besok saya di Medan. Sama semua temanya. Halal bihalal menjalin ukhuwah. Nah sekarang poin pertama. Kenapa putus persaudaraan? 1. Sebab putus persaudaraan paling aktual Pilpres dan Pilcaleg. Sudah mila selesai Pilpres. Tidak ada 01, tidak ada 02. Sekarang yang ada 01 tambah 02 sama dengan 03, Persatuan Indonesia. Sudah jangan lagi ya.
Biasa pemilu sebenarnya itu kursi rusak-rusak, bukan calonnya. Siapa? Tim suksesnya dan juru bicaranya. Disinilah hebatnya Pak JK punya juru bicara Hussein Abdullah. Masya Allah. Doa. Serius Pak. Bapak kita sering lihat di ILC. Bagaimana Pak Hussein Abdullah dengan keahlian komunikasi mampu mematahkan lawan-lawan politik. Dua, yang menyebabkan putusnya persaudaraan. Yang kedua, sombong. Apakah sombong berpakaian mahal? Belum tentu. Bapak pejabat punya emas, pula Rolex, pula berlian, pakai supaya orang tidak menghina Bapak. Apa itu sombong? Menganggap remeh orang lain dan menolak kebenaran. Itu kata Nabi. Ibu-ibu pakai emas, pakai. Kalau perlu tulis berlian. Tapi kapan dia sombong? Ketika kau pandang enteng orang palsu. Motongi pakai emas baru palsu. Sombong. Bapak pakai baju krokodil, cap buaya. Katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap keluar. Jadi buaya darat. Apa sombong? Belum tentu. Silahkan pakai. Itu rezeki dari Allah. Tapi jangan kau remehkan orang miskin. Kapan disebut sombong? Apa sebab sombong? Kata Nabi. Buka kitab hadis. Sombong 4 penyebabnya. 1, bertambahnya ilmu. Ini para guru besar, para dosen yang banyak gelarnya bisa sombong. Olain saya bos. Tuh. Coba ada yang bilang, kenapa itu Ustaz? Napasan dokter di depan, PhD di belakang. Nah sama Ji, beda bos. Dokter itu di depan, dokter syariah hukum Islamku. Yang PhD ku itu komunikasi. Sombong? Tidak, klarifikasi. Ayo Pak. Jangan sombong gara-gara ilmu. Ustadz bisa sombong. Adakah Ustadz sombong? Sekarang banyak saya lihat Ustadz sombong. Baru belajar agama 6 bulan. Itu pun melalui YouTube. Nah kasih salah semua orang. Halal bihalal bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah, doa bersama bid'ah. Kalau begitu, jangan kau juga pakai mic ceramah. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Apa? Ceramah makin tidak pakai mic. Mana mau disampai di sana Pak? Ayo, jangan sombong gara-gara ilmu. Allah jelaskan, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Lalu apa yang kita mau sombongkan dengan gelar-gelar kita? Ada orang banyak sekali gelarnya sombong. Pas begitu dekat pensiun mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau mau kopi mengajar kau cium-cium jidatku. Ini mau 2 minggu tidak pernah kau cium. Langsung dia bilang dalam hatinya suaminya, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantunya. Jangan sombong gara-gara ilmu. Yang kedua, penyebab sombong. Yang kedua, penyebab datangnya sombong. Setelah ilmu, apa kata Nabi? Bertambahnya pangkat jabatan. Jangan sombong gara-gara pangkat. Dekan, rektor, berapa mi rektor di Unhas? Ayo, pas pampres, kau sombong bos, pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah. Keluar. Bupati, apa mau sombong? 5 tahun, paling nyaman 10 tahun. Setelah itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Masuk kau bos, selesiko. Apa yang kita mau sombongkan dengan jabatan? Belajar dari kisah Quran. Ada orang sombong gara-gara ilmunya. Ada orang sombong gara-gara jabatannya. Fir'aun. Ada orang sombong karena kekayaannya, kata Nabi. Bertambahnya harta membuat sombong. Jangan sombong karena harta. Allah marah, dia titip penyakit dalam dirimu. Sehingga apa? Tidak ada bisa kau makan. Saya sering diundang orang kaya makan. Uangnya miliaran. Tapi begitu berhadapan meja makan, apa nak pikir? Asam urat, kolesterol, lemak. Dilarang makan daging. Dilarang makan nasi. Dilarang makan gula. Dilarang makan garam. Dilarang makan daging. Apa yang bisa nak makan? Ubi rebus. Warna 7 miliar ubi rebus bisa nak makan. Jangan sombong, marah Allah. Yang keempat, penyebab datangnya sombong, kata Nabi, adalah bertambahnya ibadah. Yang tadinya malah sholat tiba-tiba 5 waktu. Jangan sombong. Allah tidak senang orang sombong. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan,
ada 3 temannya setan di dunia. Satu di antaranya adalah ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Ilmuwan sombong, Allah tidak senang, temannya setan. Orang kaya sombong, temannya setan. Pejabat sombong, temannya setan. Tapi orang masih maklum, ia tahu wajar, kaya, tinggi pangkatnya, tinggi ilmunya, wajar. Tapi temannya setan. Ada juga orang kuliah, tidak terkenal, pengangguran, tidak ada kerjanya, jelek mukanya, bau kalipana, sombong lagi. Bukan mau temannya setan, kau sudah jadi setan, bos. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang ketiga, sebab putusnya persaudaraan. Yang ketiga, tadi 1 pemilu, yang kedua kesombongan, yang ketiga sangka buruk. Jangan Pak, jangankan sebuah negara, rumah tangga saja tidak akan pernah akur ketika suami istri saling sangka buruk. Telepon suaminya tidak dijawab, sangka buruk. Telepon istrinya tidak dijawab, sangka buruk, maka tidak akan tenang. Coba kalau ditelepon suami tidak dijawab, oh suamiku lagi sholat duha. Enak perasaan. Tiba-tiba masuk WhatsApp, kuliah suamimu bonceng cewek, jadi sangka baik. Oh maghrib ki kodong suamiku. Tenang perasaan. Tiba-tiba kita dimutasi, yang tadinya kepala dinas, yang tadinya kita staf dirjen, tiba-tiba non-job, sangka baik. Allah tahu bukan di situ yang terbaik. Saya tamat SMA daftar ke tentara, mau jadi akabri, tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Temanku lulus waktu itu polisi, sekarang dia reserse di Sulbar. Pakai baret merah, 1 bunga. Saya lulus pakai baret putih, jadi ustadz. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai kau semua. Apa? Sangka baik, jangan pernah sangka buruk. Ayo, 2013 saya ikut Pilkada Makassar. Kalah? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ini namanya sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Jangan pernah sangka buruk. Maka demi Allah, tidak ada ketenangan orang yang bersangka buruk. Sangka buruk itu biasanya berlebih-lebihan cara membencinya. Belajar dari Quran. Quran mengajarkan, cintailah sesuatu sekedarnya saja. Karena bisa jadi kau cintai hari ini, justru kau benci besok. Bencilah sesuatu sekedarnya saja, karena bisa jadi yang kau benci hari ini baku baik kau besok. Belajar dari Pilpres Indonesia. Baku lawan-lawan dulu 2014, baku baik lagi. Baku lawan-lawan dulu 2009, baik lagi. Jadi jangan, belajar dari sejarah. Bencilah sesuatu sekedarnya saja, cintai sesuatu sekedarnya saja. Lalu lengkapi dengan informasi Quran. Bisa jadi apa yang menurutmu baik, belum tentu di sisi Allah baik. Dan bisa jadi apa yang menurutmu jelek, belum tentu di sisi Allah jelek. Insya Allah, sangka baik menenteramkan perasaan. Berikutnya, yang menyebabkan putusnya persaudaraan apa? Serakah, mabu aja, mau nambik semua. Akan ada orang begitu Pak. Barangkali orang tidak lawan kita, tapi lambat laun dia jengkel. Akhirnya apa? Dia tinggalkan. Maka orang yang serakah itu, apa yang ada di pikirnya? Selalu hanya duit. Kekayaan itu duit, kekayaan itu deposito, kekayaan itu tambang. Padahal kekayaan kita, kata Allah, fi ahsani takwim. Nih badanmu yang paling sempurna. Saya kasih contoh. Adik-adik di sini, mau kira-kira nak kasih Pak JK hadiah iPhone X Max yang 512 giga, pulsana 5 juta. Mau ki? Mau gratis, mau. Tapi begitu dikasih ki langsung tuli. Apa? Mana yang mau tadi? Berarti yang mahal bukan handphone. Yang mahal adalah telinga. Allah kasih kita gratis, tidak perlu bayar. Mau diapa handphone kalau rusak di telinga tak? Halo? Rusak lagi nih HP. Halo? Halo? Bukan HP rusak, telingamu galacca. Coba. Bukan HP yang mahal, bukan seluler yang mahal, tapi yang mahal Allah kasih kita telinga gratis. Tuh ada kamera. Nih, mahal-mahal semua ini kamera. Saya mengajar mata kuliah sinematografi di Unhas. Ini kamera begini mahal, Pak. Apa ini kamera yang mahal? Tidak. Bapak biar punya kamera begini harus punya ilmu. Berapa kekuatan megapiksel kamera kita? Berapa kekuatan cahaya? Berapa jarak antara mata kita dengan yang objek yang kita mau ambil gambar? Itu perlu ilmu, perlu duit puluhan juta. Tapi apa itu mahal? Tidak. Apa yang mahal? Allah kasih kita mata.
Kameranya namanya retina, ya. Lensanya namanya pupil, zoom out, zoom in. Dan hebatnya lagi di mata, begitu kau buka, langsung fokus. Tidak perlu kau putar-putar. Siapa itu? Coba, Allah. Ayo. Dan hebatnya lagi di mata, luar biasa. Ini mata dilengkapi sensor. Dia bisa bedakan mana istri, mana pembantu. Repot kita kalau tidak bisa takbir. Maka jangan pernah miskin, Pak. Maka Allah dalam Quran surah Ar-Rahman selalu diulang terus. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Nikmat mana lagi yang engkau kupuri? Ada pecinta bola di sini? Banyak. Umumnya lelaki pecinta bola. Apa Ronaldo hebat? Apa Lionel Messi hebat? Bukan. Karena Allah kasih lutut yang bisa bengkok. Mana bisa main bola kalau tidak bisa bengkok, bos? Maka jangan pernah miskin, Pak. Kita ini orang kaya. Mau langsung kaya? Tanya Prof. Idrus Paturusi. Itu ginjal jantung kalau dijual bede tak 2 miliar harganya. Mau langsung ada wan tak 2 miliar jual jantung tak. Allah kasih kita gratis. Coba bayangkan. Maka jangan pernah serakah. Allah kasih kita ini rezeki apa? Kesehatan yang baik. Fi ahsani takwim. Inilah kesehatanmu. Syukuri itu. Bapak saudara-saudara sekalian. Banyak yang bisa memutuskan persaudaraan tapi waktu terbatas. Sekarang poin ketiga. Apa hebatnya banyak teman? Satu, banyak teman murah rezeki. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku uangku. Saya tidak kaya, Pak. Tapi banyak temanku yang kaya. Apa itu? Tangkis, ada aksamahu. Banyak orang kaya. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku uangku. Kemana-mana saya, pasti ada bayarkan, Kak. Begitu saya pasar, Pak, pasar Poter, ya, baru Kak turun dari mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Coba, ada isi sayur, ada isi ikan. Saya bilang, "Siaga ji, siaga ya ji." Ajakna Ustaz, majak deh, malilek mopi. Jangan maki ji. Jangan Ustaz, berapa? Jangan maki ji. Dalam hatiku, memang itu kutunggu. Istriku itu suka sekali kalau saya pergi pasar. Dia bilang gratis. Yang kedua, banyak teman gampang selesai masalah. Saya ke kantor polisi, ketemu komandan. "Assalamualaikum Ustaz." "Siap komandan." "Kenapa Ustaz?" "Perpanjangan SIM komandan." "Panggil Kasat Lantas." Bantu Ustaz, urus cepat. Jangan ku lagi minta uangnya. Dosa ku uang Ustaz ku makan. Selesai masalah. Banyak teman gampang selesai masalah. Yang ketiga, banyak teman insya Allah umur panjang. Kenapa Pak JK umur panjang? Salah satu sebab beliau banyak teman dan tidak punya musuh. Banyak yang doakan. Coba. Yang keempat, ini yang paling penting bagi seorang politisi. Banyak teman gampang menang pilkada. Pak. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, berikutnya poin keempat. Poin keempat sekarang. Apa itu Ustaz? Bagaimana merapatkan ukhuwah? Terlanjur diputus. Satu, belajar dari filosofi sholat jamaah. Sholat, coba lihat sholat jamaah Pak. Begitu angkat takbir, Allahu Akbar, sama semua bahasanya Pak. Coba bayangkan kacaunya sholat di masjid, seandainya pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam orang Arab, Allahu Akbar. Yang jadi makmum, datang saudara kita, orang Bukaka, Rembone, Bungallahu Ta'ala Malupo. Datang orang jadi ponto, dia pakai bahasa Persian, Kareng Allah Ta'ala Lompoa. Datang orang Toraja, dia pakai bahasanya mu'allab, Pungallah Ta'ala Tonggo Gajah. Terakhir datang orang Padang, sepupunya Ibu Wapres, Allah nan gadang. Oh, terakhir sekali anak gaul dari Betawi, dia takbir pakai bahasa gaul, Allah gede banget gitu loh. Coba, baru takbir kacau. Coba, belajar dari filosofi sholat berjamaah. Coba indahnya tadi kita lihat tari-tarian. 4 suku tidak perlu menciptakan tarian yang harmonis. Belajar dari situ Pak, jalan jamaah. Yang kedua, untuk memupukkan persaudaraan, filosofi sholat jamaah. Dalam sholat jamaah ada yang disebut kesetaraan. Orang ribut Pak kalau tidak ada kesetaraan, ketidakadilan, pasti ribut. Coba lihat orang sholat.
mau jenderal, mau kopral, kalau cepat datang depan. Nah, ini Ibu Bapak saudara-saudara sekalian. Kemudian belajar dari sholat jamaah. Ketika sholat jamaah, jangan pernah ganggu orang. Mana ada orang ganggu orang sholat berjamaah? Maka rukun kita. Boleh punya mazhab, silakan, tapi jangan kau ganggu dan jangan kau salahkan mazhabnya orang. Karena ada itu begitu. Baru takbir nak ganggu dia memaki. Allah. Kayak baca Al-Fatihah kayak mau nak gigit telinga tak. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh itu dalam sholat jamaah. Ada memang begitu. Kemudian apa? Dalam sholat berjamaah ada yang disebut tenggang rasa. Coba, ketika jamaah Nabi jelaskan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Ini banyak tong imam sekarang telekang. Baru ngangkat takbir lama memang nih. Agak aja itu namuakak mau dibawa bos. Ini boleh takbir lama memang nih. Nanti dia bilang hebat kalau dia baca surah yang panjang-panjang. Itulah sebabnya ketika kita sebelum angkat takbir, imam dianjurkan salat jami' rahimakumullah. Untuk apa? Inspeksi pasukan. Lihat Ki, kalau banyak yang pensiun di dalam, jangan lama-lama. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, umumnya orang hafal. Supaya apa? Supaya orang khusyuk dalam bacaanmu. Coba kalau imam membaca wadduha, anak-anak juga ikut. Kul huwallah, anak-anak ikut. Kenapa? Nah hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 19 sampai 32, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalanta. Mau ki ikut, tidak dihafal. Mau ki ruku, belum selesai, terpaksa dibaca sama di dinding masjid. Pengurus masjid Al-Markas Al-Islami. Coba. Iya toh? Selesai itu mau ki berhenti, belum pi juga, belum selesai, dibaca lagi apa? Kalender kerukunan keluarga Bone. Mau ki ruku, belum pi selesai, terpaksa bajunya lagi orang dibaca, caleg DPR RI nomor urut 7. Siapa yang salah? Imam. Berikutnya kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Yang kedua tujuannya apa? Supaya begitu salah imam ada yang bisa luruskan. Coba, salah satu sebab kokohnya kepemimpinan Pak Jokowi dan JK karena disokong oleh hebatnya Pak Yusuf Kalla. Ya, dalam asas salat jamaah tidak boleh orang piti-piti itu di belakang imam, tidak boleh bos. Yang di belakangnya imam pada zaman Nabi itu 4 sahabat utama. Tidak boleh. Kenapa? Begitu salah imam, ini yang di belakang bertanggung jawab. Piti-piti langsung masuk, salah imam, apa? Saya ada cerita Pak, waktu ku kecil SMP. Sujud, siang, asar. Kenapa lama sekali ini imam? Ternyata mau 1 menit, belum pinai. Ada temanku nangka kepalanya. Wih, hilang imam. Ternyata keluar melalui pintu kiri. Selesai sholat ditanya, kenapa ki keluar Pak Imam? Metuk kana. Dia bilang kentuk kak. Pak Imam lain kali kalau kentut ki angkat kepalanya jamaah tak supaya dia lihat ki orang. Dia bilang sengaja kak nak kamalu kak kuliah. Kacau Pak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ini filosofi sholat jamaah. Kalau ini kita amalkan Pak, aman ini negara. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Yang berikutnya menyambungkan persaudaraan itu setelah berjamaah. Yang berikutnya wal afina ilan nas, maafkan orang yang salah kepadamu. Belajar dari Rasulullah. Datang Rasulullah ke Taif, memohon bantuan orang Taif setelah dari Makkah dihina. Datang ke Taif, tapi apa sambutan orang-orang Taif? Dilempari Nabi. Siapa yang lempari Nabi? Bukan orang dewasa, anak-anak kacuping. Anak-anak kecil dilempari Nabi sampai robek dia punya pipi beliau. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, tak lewat-lewat ini. Karena itu kalau ada yang ganggu Muhammad itu Pak, langsung muncul itu malaikat Jibril seperti itu iklan Wani Piro. Ya langsung muncul. Jibril, kata Muhammad, Jibril, Muhammad, keterlaluan ini orang Taif. Saya diperintah Allah untuk hancurkan mereka. Kau berdoa saja.
mendengar ini apa jawaban Nabi? Ya Jibril, kalau Allah ingin mengabulkan doaku, saya hanya berdoa, ya Allah, berikan mereka hidayah. Mereka memperlakukan seperti itu karena dia tidak tahu apa yang saya bawakan. Saya membawa hidayah buat mereka. Terbukti doanya Nabi dikabulkan sampai detik ini, Pak. Saya keliling-keliling di Saudi Arabia, orang Taif paling baik akhlak dan tutur katanya. Nah, coba kalau saya kira-kira terkupumak babak belur, tiba-tiba datang satu bantuan tentara, bagaimana Das'ad? Habiskan! Tapi Nabi tidak. Inilah menyambungkan persaudaraan dengan cara apa? Memaafkan, innallaha yuhibbul mukhlisin. Bukan cuma memaafkan, tapi dibalas dengan kebaikan. Berbicara soal ini tentu gampang, tapi mempraktekkannya tentu sangat sulit. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, dan pada intinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Integrity is very important thing in development process. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah modal yang sangat berharga dalam proses pembangunan, diwujudkan dalam sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah mengundang dan memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil di tempat ini. Tentu berbicara di tempat ini adalah kemuliaan yang sangat besar. Karenanya sekali lagi terima kasih panitia, dan hebatnya lagi nak kasih ketawa bisnis kelas pesawatnya. Tidak tahu ini pulangnya nanti. Yang kedua, tolong didengar baik-baik. Saya mewakili seluruh Sivitas Akademik Universitas Hasanuddin dan IKA Universitas Hasanuddin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla yang telah selama ini memelihara Pak Yusuf Kalla, mendampingi Yusuf Kalla, sehingga kami punya kebanggaan menjadi orang Sulawesi Selatan. Tanpa campur tangan dan bantuan Ibu, saya yakin Pak Yusuf Kalla tidak seperti sekarang ini. Fungsinya seorang wanita adalah mendampingi suami untuk menuju kesuksesan. Saya berdoa mudah-mudahan ibu bahagia lahir batin, dan insya Allah di akhirat tetap dipertemukan menjadi suami yang mawaddah warahmah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yamesturun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.